Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sore Bapak Ibu. Salam damai, salam sejahtera untuk kita semua. Hayo, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, siapa yang melaksanakan puasa justru emosinya itu malah meledak-ledak? Ayo, siapa yang ketika berpuasa di situ malah seperti pentolak korek, kesenggol sedikit nyoloh, marah, emosi dan sebagainya? Siapa yang melaksanakan puasa loh kok justru malah jadi emosian, justru kesenggol dikit langsung nyala? Tapi tenang saja Bapak Ibu, itu wajar. Jadi ketika mungkin awal mula kita berpuasa, terus kok kenapa yang dulunya kita pendiam, yang dulunya kita sabar, lah setelah kita melakukan atau melaksanakan puasa atau kita berpuasa, tiba-tiba rasanya jadi wow. Itu wajar, karena begini penjelasannya. Di saat kita berpuasa, endapan energi negatif atau luka batin atau trauma masa lalu yang mengendap di dalam diri kita itu sedang dibersihkan, sehingga ada yang namanya reaksi, yaitu rasa jadi gampang marah, meledak-ledak, emosian dan sebagainya. Itu karena sedang terjadi proses pembersihan ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita tidak memahaminya, biasanya dan umumnya ketika kita sedang berpuasa tiba-tiba marah-marah seperti itu, kan apa? Medot. Dikiranya gini, wah puasa kok marah-marah, kemudian medot aja daripada berpuasa tapi marah-marah, kan begitu rata-rata jawabannya atau pemahamannya gitu. Padahal bukan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu berpuasa kok marah-marah, emosian dan sebagainya, lanjutkan saja puasanya, lanjutkan, karena itu proses pembersihan endapan energi negatif, luka batin, trauma masa lalu, ya kesedihan, kemarahan yang selama ini terpendam, itu sedang termumbulkan. Ibaratnya ginilah, seperti contoh ampas kopi udah habis nih, ampas kopi kan tinggal ampasnya. Lah ini ketika diisi dengan air bening, ini ampas kopinya mendual dual gitu loh, intinya ya ampas kopi yang mengendap ini mendual, bahasa Indonesianya ya, mendual, mumbul gitu loh. Jadi yang tadinya mengendap ini ketika disiram dengan air bening, ini akan terurai, terus disiram terus, lama-lama ini endapan kopi ini akan bersih. Lah begitu juga ketika kita sedang berpuasa. Saat kita berpuasa itu ibarat atau umpama endapan kopi di gelas yang sedang digerucuk dengan air bening, sehingga ininya mudal, endapan kopinya ini mudal. Lah ini akan terjadi reaksi, yaitu tadi segelas itu penuh dengan hitam, karena kopinya kan warna hitam, penuh dengan hitam. Contoh puasa, kita berpuasa tiba-tiba marah-marah, itu umpama atau ibarat endapan kopi yang disiram dengan air bening. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan puasa kok tiba-tiba marah dan sebagainya, nggak usah dipedot, malah modot. Yang katanya puasa marah-marah, daripada puasa marah-marah mending saya medot gitu kan, itu malah salah kaprah Bapak Ibu. Jadi lanjutkan saja puasanya. Lah sudah berpuasa kok masih marah-marah dan sebagainya, ayo kita duduk diam, relax, amati rasa itu.
Jadi rasa itu kan apa ya, kalau kita ikuti kita akan marah-marah, kita akan emosian dan sebagainya. Tapi untuk mengatasi puasa sudah nih, puasa sudah dilanjut tapi kok tetap masih marah-marah, masih emosian, ayo heningkan cipta. Kita heningkan cipta, kita amati gejolak rasa yang ada di dalam dada. Kita amati saja, mengamati tanpa menilai, mengamati tanpa menghakimi, mengamati tanpa berprasangka apapun, hanya diamati saja. Ketika Bapak Ibu mengamati rasa itu, nanti rasa itu perlahan-lahan akan berkurang dan akhirnya akan ternetralkan. Jadi ayo sadari rasa itu. Puasa sudah nih, ketika sudah berpuasa kok masih kayak gitu, amati rasa. Bisa dibarengi dengan menarik, menyadari keluar masuknya nafas. Jadi mengamati rasa yang bergejolak yang dibarengi dengan kita mengamati atau kita merasakan, menikmati setiap tarikan dan hembusan nafas. Nanti rasa yang bergejolak di dalam dada, peperangan yang ada di dalam diri, luka, trauma yang itu tadi, yang apa ya bahasanya, yang muncul ke permukaan itu perlahan-lahan akan berkurang. Jadi tetap berpuasa Bapak Ibu, biarpun ada peperangan dalam diri, biarpun ada sensasi kemarahan dan sebagainya, tetaplah berpuasa dan sadari bahwa semua itu adalah proses pemurnian, proses pembersihan luka batin, trauma masa lalu, dosa-dosa dalam diri, energi-energi negatif dan sebagainya. Jadi nggak usah dipedot, tetap dilanjutkan puasanya, karena yang namanya puasa batalnya itu kan makan, minum, kumpul bojo lah, sedangkan yang lain-lainnya kan enggak. Seperti contoh kemarahan itu bisa diatasi, dan itu reaksi dalam pemurnian jiwa dan raga. Oke Bapak Ibu, apakah bisa dipahami? Karena ini sering terjadi dan sangat umum terjadi. Puasa, awal mula puasa tapi malah meledak-ledak. Awal mula puasa atau baru melakukan lelaku atau tirakat atau menjalankan puasa, emosi meledak-ledak. Ini sangat sering terjadi, dan ketika kita tidak paham, ketika emosi seperti itu malah justru ke warung, malah justru makan dan sebagainya. Lah ini kegagalpahaman. Padahal ketika sedang merasakan seperti itu proses pembersihan jiwa raga, proses pembersihan endapan-endapan yang selama ini mengendap yang tidak kita sadari, itu sedang muncul ke permukaan. Lah ketika sedang muncul ke permukaan, atasi dengan kita mengamati rasa itu, dengan kita menikmati setiap tarikan dan hembusan nafas, maka nanti rasa kita akan tertata. Jadi ayo Bapak Ibu, lanjutkan berpuasa dan semangat dalam menjalankan puasa. Karena ketika kita berpuasa, di situ sistem tubuh kita itu akan, kita gini, kita kan tidak makan asupan dari luar. Lah ketika belasan jam kita tidak makan asupan dari luar, maka sistem tubuh kita akan mengolah dirinya seperti sel yang rusak, sel kanker, gula darah yang berlebih, kolesterol, itu akan didaur ulang menjadi suatu energi. Oke Bapak Ibu, jadi ayo jadikan puasa ini adalah untuk pemurnian jiwa raga, untuk mengembalikan sistem tubuh ini kembali seperti apa ya, semulanya. Yaitu semulanya itu sistem tubuhnya itu baik semua. Tapi karena kita bertambah umur, kebanyakan pikiran, kebanyakan permasalahan dan sebagainya, sistem tubuhnya jadi carut marut, kacau balau, saling tabrakan energinya, saling tabrakan kelistrikannya dan sebagainya. Lah
Jadikan momen puasa ini adalah untuk memperbaiki jaringan tubuh, untuk memperbaiki sistem saraf dalam diri kita, dan untuk menata pola pikir kita, rasa kita. Jadi ayo semangat untuk melakukan puasa. Oke Bapak Ibu, apakah bisa dipahami? Dan mungkin sekian dulu nih Bapak Ibu. Tetap jaga rasa agar selalu tenang, damai, dan bahagia. Dan ayo kita tetap dekatkan diri kepada Tuhan kita. Kita serahkan diri kita kepada Tuhan kita dengan doa, ya Allah ya Tuhan kami serahkan segala urusan kami kepadamu ya Allah ya Tuhan kami serahkan diri kami kepadamu ya Allah, kami pasrah total, kami mutlak, kami ikhlas dari segala-galanya, sesuatu pun tak ada kecuali Engkau. Oke Bapak Ibu, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.